Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal postes AKM Literasi Sains yang sudah anak-anak kerjakan pada hari Sabtu pekan yang lalu. Kita akan membahas di 5 soal pertama ya. Namun sebelum itu, mari kita awali kegiatan hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Al-Fatihah. Oke anak-anak, terima kasih. Kita bahas, namun sebelumnya kita baca dulu literasi yang tersedia di sini. Dengan judul suhu panas di Indonesia meningkat hingga 38 derajat Celcius. Begini penjelasan BMKG. Liputan6.com Jakarta. Beberapa hari terakhir suhu udara di beberapa wilayah Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan menurut unggahan di akun Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) @info BMKG pada Selasa 22 Oktober 2019, peningkatan suhu udara di Indonesia dimulai sejak 19 Oktober 2019 lalu. Selain itu, beberapa stasiun pengamatan BMKG mencatat jika suhu udara maksimum dapat mencapai 37 derajat Celcius. Tak hanya itu saja, akan tetapi pada 20 Oktober 2019 lalu, 3 stasiun pengamatan BMKG yang berada di Sulawesi mencatat suhu maksimum tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Di Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar, suhu udara tercatat mencapai 38,8 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Maros mencapai 38,3 derajat Celcius dan Stasiun Meteorologi Sangiani Bandara 37,8 derajat Celcius. BMKG juga memprediksi jika suhu panas yang melanda Indonesia ini masih akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Dirangkum liputan6.com dari akun Twitter @info_humas_bmkg Selasa 22 Oktober 2019, persebaran suhu panas di Indonesia sendiri dominan berada di bagian selatan Khatulistiwa. Hal ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari, di mana pada bulan September, matahari akan berada dekat dengan garis Khatulistiwa. Pergerakan matahari ini pun akan terus mengarah ke belahan bumi bagian selatan hingga bulan Desember nanti. Kondisi ini pula yang menyebabkan radiasi matahari akan lebih banyak diterima di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan suhu udara pada siang hari. Tak hanya dipengaruhi oleh gerak semu matahari saja, akan tetapi menurut pantauan BMKG dalam 2 hari terakhir, atmosfer di Indonesia bagian selatan relatif kering. Atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan relatif kering sehingga sangat menghambat pertumbuhan awan yang bisa berfungsi menghalangi panas terik matahari, tulis akun @info_humas_bmkg. Jadi literasi ini berkaitan dengan suhu ya anak-anak, seperti halnya literasi sains yang ada pada pretest beberapa pekan yang lalu, yaitu tentang suhu juga, tentang suhu tanah. Cuma yang ini tentang suhu udara ya. Oke, kita simak pertanyaannya satu persatu. Nomor 1, suhu udara tertinggi yang tercatat BMKG pertanggal 20 Oktober 2019 adalah sebesar. Nah, di sini ada opsi 37 derajat Celcius, 37,8, 38,3 dan 38,8. Coba kita cek di literasinya berapa suhu udara tertinggi menurut literasi yang tersedia di sini. Ya. Dapat mencapai 37 derajat Celcius. Tak hanya itu saja, pada tanggal ini 3 stasiun BMKG mencatat, nah ini di Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar mencapai 38,8 derajat Celcius. Ada yang 38,3, ada yang 37,8. Nah, dari data ini kita tahu bahwa yang paling tinggi adalah yang suhu 38,8 derajat Celcius ya. Jadi pertanyaan nomor 1 ini jawabannya adalah yang D.
pertanyaan nomor 2, suhu udara tertinggi pertanggal 20 Oktober 2019 tercatat di mana, di stasiun mana gitu ya. Di sini ada opsinya stasiun meteorologi Bandung, meteorologi Hasanuddin Makassar, klimatologi Maros, atau meteorologi Sangiani Bandera. Kita cek yang suhu tertinggi ini tadi 38,8 tadi itu tercatat di ternyata menurut literasi suhu 38,8 itu tercatat di stasiun meteorologi Hasanuddin Makassar. Kita ketemu jawabannya. Sini ya, yang B jawabannya. Ternyata tidak terlalu susah ya anak-anak. Sudah tersedia di literasi jawabannya. Nomor 3, persebaran suhu panas di Indonesia dominan berada di bagian selatan Khatulistiwa, dipengaruhi oleh hal-hal berikut kecuali. Dipengaruhi oleh hal-hal berikut kecuali, kita cek di literasinya. Matahari akan berada di dekat dengan garis khatulistiwa, pergerakan matahari terus bertambah, terus mengarah ke belahan bumi bagian selatan, menyebabkan radiasi matahari akan lebih banyak diterima. Kemudian hal ini mengakibatkan adanya peningkatan suhu udara. Tak hanya dipengaruhi oleh gerak semu, coba kita cek tadi apa ya, dipengaruhi oleh hal berikut kecuali gerak semu aliran matahari berada di sekitar khatulistiwa, meningkatnya pertumbuhan awan, atmosfer relatif kering. Dipengaruhi oleh gerak semu matahari ada ya, gerak semu matahari ada, kemudian ini tadi ada ya, pergerakan matahari terus mengarah ke belahan bumi bagian selatan, kemudian atmosfer di selatan relatif kering, terus menghambat pertumbuhan awan, sangat menghambat pertumbuhan awan. Coba kita lihat lagi, gerak semu ada ya, matahari berada di sekitar khatulistiwa ada, kemudian meningkatnya pertumbuhan awan. Meningkatnya pertumbuhan awan salah ya, karena di sini menghambat pertumbuhan awan. Kalau atmosfer relatif kering betul, berarti kecualinya adalah yang C. Oke. Pertanyaan nomor 4, suhu udara tertinggi menurut BMKG pertanggal 20 Oktober 2019 apabila dikonversi ke dalam satuan suhu internasional adalah sebesar, opsinya 310 Kelvin, ini Kelvin ya, jangan lupa, 310,8 Kelvin, 311,3 Kelvin, 311,8 Kelvin. Kita lihat berapa sih tadi ya suhu udara tertinggi menurut BMKG. Sudah tertingginya kan 38,8 ya derajat Celcius. Kalau kita mau jadikan Kelvin, bagaimana caranya? Dulu di pembahasan yang lalu, semoga anak-anak tidak lupa bahwa kalau kita mau mengkonversi satuan Celcius ke satuan Kelvin, berarti kan begini ya, kita tinggal menambahkan 273 dari satuan Celcius ya. Satuan Celciusnya tadi kita dapat 38,8 ya, ditambah 273. Coba kita susun ke bawah gitu, 273 ditambah 38,8
kan begini ya menuliskannya, karena 273 ini sama dengan 273,0 begitu. Jadi seperti ini menyusunnya. 0 tambah 8 adalah 8, 8 tambah 3 itu 11, 1, 7 tambah 1 8, 8 tambah 3 11, nah tambah 1 lagi 2 tambah 1 3. Nah jawabannya 311,8 seperti yang ini ya, yang D 311,8 Kelvin. Oke, pertanyaan nomor 5, suhu udara 37 derajat Celcius apabila dikonversi ke dalam skala Reaumur adalah, nah di sini sudah tersedia perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah 5:4:9. Nah ini kita disuruh mengubah dari skala Celcius ke Reaumur. Jadi seperti ini ya, suhu dalam skala Reaumur dari skala Celcius, berarti ini kita kalikan perbandingannya Reaumur dibanding Celcius, karena Reaumur yang dicari berarti Reaumur yang di atas, berarti 4/5 gini ya. Nah 37 derajat Celcius nah 37 derajat Celcius nih kita bagi 5 ya, kita bagi 5 coba. 37 dibagi 5, 37 dibagi 5 itu dapat 7, 7 kali 5 35 dikurangi 7 dikurangi 5 adalah 2, 3 dikurangi 3 0, berarti ini tinggal 2 ya. 2 dibagi 5 tidak bisa kan, ini diberi koma supaya ini bisa punya 0, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 kali 5 20, nah ini baru habis. Nah jadi 37 dibagi 5 7,4, hasilnya berarti 7,4 ini dikalikan 4, kita cek 7,4 dikali 4 4 kali 4 sama dengan 16, hitung 1, 7 kali 4 28 ditambah 1 29. Nah ada satu angka di belakang koma, berarti kita letakkan komanya di sini supaya satu angka di belakang koma juga. Jawabannya berarti 29,6 derajat Reaumur. Berarti jawabannya yang A. Oke anak-anak, demikian pembahasan dari saya untuk 5 soal pertama pada pos-tes AKM Literasi Sains. Semoga bisa difahami ya anak-anak. Terus belajar, jangan patah semangat, dan semoga kita bisa segera dipertemukan di pembelajaran tatap muka di kelas. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.